Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan mengenai 20 soal yang ada di PDF kalian yang sudah saya share di Google Classroom. Jadi singkatnya seperti ini ya. Untuk nomor 1 sampai nomor 6 itu materinya tentang hukum dasar. Mungkin dari kalian ada yang masih kesulitan untuk menentukan kapan sih kita pakai hukum Lavoisier, Proust, Dalton dan sebagainya. Nah, di situ ada kata kuncinya. Jadi seperti nomor 1, itu sengaja saya urutkan supaya kalian tidak kesulitan ya untuk mencarikan rumusnya. Jadi sudah sesuai dengan latihan hukum dasar kimia juga yang sebelumnya sudah kalian kerjakan. Nah, nomor 1 itu ada kata-kata sistem terbuka, sedangkan Lavoisier itu sistem tertutup. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah pada sistem. Jadi kalau misalnya sistemnya itu dia tertutup seperti hukum Lavoisier, masa sebelumnya akan sama dengan masa sesudahnya. Sedangkan kalau dia sistemnya terbuka, kalian anggap saja seperti ketika kalian membakar 5 gram kertas, kemudian kan kertasnya jadi abu. Apakah kalian menimbang abu itu beratnya akan sama dengan 5 gram atau tidak? Kan jelas abunya bakalan terbangan kena angin kan. Nah, jadinya dia akan kurang dari 5 gram. Nah, oleh karena itu, ketika suatu reaksi itu diadakan di sistem terbuka, maka masanya itu akan lebih kecil dari hukum Lavoisier. Jadi kalau misalnya ini 8 gram, kemudian ini 7 gram, jadi hasilnya itu adalah 8 ditambah 7. Jadi untuk hasilnya bakalan kurang dari 15 gram. Kalau kata-katanya dia dalam wadah tertutup atau sistem tertutup, maka dia mengikuti hukum Lavoisier. Jawabannya adalah 15 gram atau yang C itu sama dengan 15 gram. Nah, nomor 2 dan nomor 6 itu dia menggunakan hukum Proust. Nah, untuk hukum Proust ini, kalau kalian disediakan tabel, kalian disuruh menentukan perbandingan, kalian pilih yang hasilnya adalah seperti hukum Lavoisier. Jadi kalau dijumlahkan, masa sebelumnya akan sama dengan masa sesudah. Nah, di situ pada bagian pertama lah yang hasilnya sesuai. Kan 11 tambah 25 harusnya 36. Jadi dia tidak sama dengan 35 kan? Jadi kalian pilih yang pertama, sehingga yang pertama ini yang kalian jadikan perbandingan. Setelah itu disederhanakan. Saya rasa ini cukup jelas. Kita lanjutkan untuk nomor 3, itu kita menggunakan hukum Dalton. Nah, untuk hukum Dalton ini kata kuncinya itu seperti pada bunyi hukum Dalton ya. Dia dapat membentuk lebih dari satu senyawa, walaupun di situ dituliskan di soalnya membentuk 2 senyawa. Nah, tapi kan artinya dia lebih dari satu senyawa, itulah hukum Dalton. Ketika 2 unsur bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Pertama, kalian bikinkan tabel seperti ini dulu, di mana terdiri dari unsur X dan Y pada senyawa 1 dan senyawa 2. Setelah itu kalian tulis persentasenya. Nah, persentasenya kan yang diketahui sebenarnya hanya si X saja, 40% dan 12,5%. Tapi kan kalian seperti yang kalian sudah ketahui, persen itu kan maksimal 100. Kalau di sini 40, berarti di sini sisanya 100 dikurang 40. Seperti itu juga untuk yang Y pada senyawa 2. Setelah itu kalian sederhanakan, 40 per 60 itu adalah 2:3. Nah, 12,5 dengan 87,5 itu sama-sama dibagi bilangan yang paling kecil ya, bisa juga gitu. 1/7. Nah, setelah itu, kalau yang ditanyakan adalah perbandingan X, kalian jangan langsung jawab 2:1. Tapi kuncinya hukum Dalton itu, jika ditanyakan perbandingan yang X, maka Y-nya adalah tetap. Jadi, Y-nya ini harus tetap. Kalau misalnya yang ditanyakan perbandingannya Y, maka X-nya yang tetap. Nah, supaya Y tetap, maka yang dikali silang ini adalah punyanya si Y, yaitu 3 dan 7, berarti kali 7 kali 3, dibalik ya. Nah, dua-duanya yang dikalikan, 2 kali 7 14, 3 kali 7 21. Akhirnya kalian dapatkan 21, artinya tetap itu adalah sama. Nah, 14/3 perbandingan X-nya. Sedangkan kalau ditanyakan perbandingan Y-nya, X-nya harus tetap. Sehingga yang dikalikan itu adalah X-nya.
Jadi yang dibalik adalah X, bukan 2 kali 1 tapi kali 1 kali 2, seperti ini. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan di nomor 4. Oke, untuk nomor 4 dan nomor 5, kata kuncinya itu ada di masalah volume. Jadi kalau kalian di soal itu ditentukan suatu volume, nah maka dia akan menggunakan hukum Gay-Lussac atau hukum Avogadro. Nah bedanya kalau di hukum Gay-Lussac itu, dimana volume itu dapat dijadikan sebagai kalau untuk Gay-Lussac volume itu seperti dapat dijadikan sebagai perbandingan untuk koefisiennya juga ya. Tapi kalau hukum Avogadro lebih ke jumlah molekulnya, untuk menghitung jumlah molekul. Nah, kalau untuk Gay-Lussac, jadi misalnya step yang pertama kali, jika kalian ingin menentukan berapa volumenya masing-masing campuran, itu kalian tuliskan dulu satu reaksinya. Reaksi masing-masing, walaupun dia reaksinya berupa campuran. Kedua, baru setarakan. Ketiga, komposisinya. Yang keempat, baru dikonversikan. Kelima, tentukan campuran. Oke, jadi pertama tuliskan reaksi. Jadi tulis reaksi pembakaran seperti biasa, yaitu ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O, lalu setarakan ya. Dan juga untuk propuna juga demikian. Terus kemudian kalian tulis yang ketiga komposisinya. Komposisinya artinya kan campurannya terdiri dari 10 liter, maka saya buatkan kotak seperti ini. Kalau di atas X maka di bawah 10 min X. Kalau di atas 10% maka di bawahnya 90%. Anggapannya seperti itu. Nah, kemudian komposisinya ini dikonversikan. Jadi artinya disetarakan dengan koefisien. Kenapa saya pindahkan ke CO2? Karena yang diketahui adalah karbon dioksida, di mana karbon dioksida ini juga campurannya sebanyak 15 liter yang dihasilkan. Oh, mohon maaf, untuk nomor 4 itu di soal itu kurang angka satunya ya, jadi seharusnya 15 liter bukan 5 liter saja. Nah, kemudian setelah itu kalian konversikan. Kalau dia koefisiennya sama, nilainya sama. Kalau dia koefisiennya di sini 3, berarti 3 kalinya dari 10 min X. Jadi 3 kali 10 min X yaitu 30 min 3X. Nanti kalian jumlahkan. Setelah dijumlahkan akan didapatkan X-nya adalah 7,5 liter. Berarti CH4-nya 7,5 liter, sedangkan C3H4-nya tinggal dikurang. Hasilnya 2,5 liter. Untuk hukum Avogadro, ini yang penting kalian bisa menuliskan reaksinya, kemudian volume yang sederhana itu dijadikan sebagai koefisiennya. Nah, di mana ini disederhanakan? Disederhanakan dengan dibagi bilangan, biasanya dibagi bilangan yang paling kecil. Tapi bisa juga, pokoknya kalau dalam bentuk koefisien itu biasanya dia berupa bilangan bulat ya. Nah, kemudian kalian tuliskan, kemudian di sini 814, langsung kalian tuliskan lagi koefisiennya. Lalu untuk mencari berapa X-nya, maka tinggal seperti ini ya. 8 sama dengan 4X, maka X-nya dapat 2. Nah, di sini indeks yang kalian dapatkan itu kan setengah. Seharusnya indeks dalam bentuk pecahan itu tidak ada, dia harus dalam bentuk bilangan bulat. Nah, tapi ini hanya teori dalam soal, yang penting kalian paham bagaimana cara menentukannya. Dan untuk yang nomor 6, itu adalah hukum Proust juga. Nah, kalau untuk hukum Proust yang ini, kalau tadi kalian mencari perbandingan, ini sudah diketahui perbandingannya. Nah, sebenarnya kan untuk perbandingan ini 5:7 itu perbandingan yang seharusnya kalau misalnya kalian ingin mereaksikan, kalau misalnya kita kalikan 2 ya, 5 kali 7, 10 gram dengan 14 gram. Nah, bisa juga dengan cara ini ya, 10 gram dengan 14 gram, tapi masih cukup ya stoknya kalau dikali 3.
Kalau kali 3, 15 gram dengan 21 gram. Ini biasanya caranya untuk menentukan, cara manualnya ya, untuk menentukan berapa yang harus direaksikan agar keduanya sama-sama habis. Kemudian 4, 5 kali 4, 20 dengan 28. Ternyata masih ada stoknya. Kalau misalnya dia dikali 5, berarti 25 dengan 35. Nah, ini sudah mendekati. Kalau kita kali 6 pasti kan akan lebih dari stok kita. Kita punya stok nih 26 gram Fe dengan 39 gram belerang. Oleh karena itu kita cari menggunakan perbandingan. Nah, untuk mencari perbandingannya berapa banyak Fe yang digunakan, yang di atas itu adalah perbandingannya si Fe, karena Fe yang dicari kan 5 tadi, jadi 5/7 bukan 7/5 ya. 5/7 kali, karena yang di bawah S, jadi yang dikalikan itu adalah stoknya si S. Begitu juga dengan belerang. Kalau yang dicari belerang berarti yang di atas perbandingannya si belerang, yaitu 7. 7 kali 26 ini punyanya si Fe, biar dia di bawah-bawah sama-sama dicoret. Nah, ternyata dihasilkan 27,8 gram Fe dan 36,4. Nah, untuk belerang. Sedangkan stok kita Fe itu cuma 26, jadi kelebihan. Jadi kita pakai yang S. Dimana kalau kita pakai yang S sebanyak 36,4, maka nanti S-nya kan bakalan sisa nih. Nah, sedangkan Fe-nya kita gunakan full. Jadi karena yang ditanyakan bukan sisanya, yang ditanyakan adalah berapa massa FeS yang dihasilkan, maka jawabannya adalah ditambahkan, yaitu 62,4 gram. Nah, nomor 7 juga gitu. Nomor 7 itu, mohon maaf itu ada kesalahan ya. Jadi seharusnya itu di sini sepertinya ini 15 ya. 15,35 ya. Jadi itu seharusnya untuk AR-nya yang saya tuliskan itu seharusnya 15,35. Nah, kemudian caranya ini sama. Saya rasa ini cukup jelas. Untuk 7 ini AR/MR 7, 8, dan 9 itu dia stoikiometri A tentang massa molar AR/MR. Nah, untuk AR/MR ini, jadi ini hanya tinggal memasukkan rumus ya. Kita mau cari massa isotop, kelimpahan isotopnya masing-masing. Kalau kalian masih belum paham isotop, jadi intinya gini. Kalau kalian lihat di tabel periodik, itu kan biasanya ada AR C12,01 kan, 12,01. Nah, sebenarnya 12,01 didapatkan dari mana? Dari rata-ratanya. Jadi di alam itu tidak hanya C12 sebenarnya, ada C13, C14, cuman mereka punya persentasenya masing-masing. Nah, di sini kita diminta untuk mencari kelimpahannya atau persentasenya masing-masing dengan cara 15 ini kalikan X dengan 16-nya kalikan 100 min X. Kemudian dia per 100. Jadi persen kan, X per 100 dengan 100 min X per 100 saya jadikan 1, lalu kali silang, hasilnya 1535. Lalu kemudian ini tinggal dikalikan seperti ini ya. Ini kemudian nanti didapatkan kelimpahannya 65% untuk si X. Kalau X ini kan punyanya 15, berarti kalau punyanya 16 tinggal di 100 dikurang 65%. Kemudian untuk yang nomor 8 soalnya dibalik. Yang diketahui itu hanya persentasenya dan isotopnya, tapi tidak diketahui AR-nya. Jadi cukup sebenarnya sama seperti ini, tinggal kalian persentasenya dikali dengan SMA-nya atau isotopnya. Kemudian ditambahkan masing-masing. Nah, 69,5 ini didapatkan dari 100 dikurang 12 dikurang 18,5 dari persentase yang ada. Nanti didapatkan AR-nya 16,945. Untuk nomor 9, kalian cukup langsung menentukannya menggunakan rumus. Langsung ada rumusnya, AR yaitu sama dengan massa atom per 1 SMA. Nanti didapatkan gram. Nah, ini tergantung kebutuhan soal. Kalau yang ditanyakan itu massa atomnya, massa rata-rata satu atom dalam satuan SMA, otomatis di bawahnya hanya satuan 1 SMA. Tapi kalau yang ditanyakan massa kan berarti pasti satuannya gram. Jadi yang di bawah kita ubah ke dalam satuan
gram yang 1 SMA ini ya. Nah, untuk nomor 10, karena yang ditanyakan mol terbesar dan diketahui itu adalah massa, rumus massa dengan mol itu di stoikiometri B ya, nomor 10 ke bawah. Jadi N sama dengan M per mm, di mana mm di sini kita pakai mr. Kenapa kita pakai mr? Karena di A, B, C, D, E itu semua adalah senyawa. Jadi mr ini untuk senyawa, kalau AR untuk atom. Jadi tinggal masanya masing-masing kita bagi dengan ini mr-nya 42, 80, 80 ini hitung sendiri ya. Kita dapatkan mr-nya segitu, ternyata kita dapatkan hasil mol yang terbesar adalah yang B. Saya lanjutkan untuk nomor 11. Kata kuncinya itu ada di sini. Jadi mungkin kalian masih ada yang bingung mengenai stoikiometri B. Kalau untuk stoikiometri B itu kalian itu tentukan dulu kalian mau menggunakan massa. Seperti massa itu nomor 10. Nah, nomor 11 ini kita menggunakan volume. Kenapa? Karena yang diketahui volume loh Bu, ada massanya. Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Tapi di sini jadi ini sebenarnya perpaduan ya. Tapi di sini ada kata kuncinya ini loh. Suhu dan tekanan sama, atau mungkin nanti kalian akan ketemu soal PT yang sama ya, sama aja ya, T-nya T besar. PT yang sama itu sama aja ya. Jadi nanti kalian akan gunakan N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Ini sudah ada catatannya dari saya. Kemudian N-nya karena tadi kan menggunakan massa, kan ini mol. Oke, jadi mol dihubungkan dengan massa. Jadi nanti rumusnya akan menjadi M per mm per V1 sama dengan ini M1 ya, M2 per MM2 per V2. Nah, nanti kita masukkan, angkanya tinggal kita masukkan saja. Kita tulis diketahui kan, kita masukkan, lalu nanti kita dapatkan gramnya. Nomor 11, untuk nomor 12 selanjutnya, kalau mencari indeks, itu berarti kita sama dengan mencari MR. Nah, kalau hubungannya mol dengan kita kan belajar mol nih, mol dengan mr itu kan rumusnya yang ini ya, mencari mm atau mr itu akan sama dengan m per n, massa per mol. Nah, tapi ternyata yang diketahui adalah jumlah partikel. Berarti mol ini kita dapatkan dari jumlah partikel. Jumlah partikel di situ kalian lihat rumusnya X per L atau jumlah partikel per bilangan Avogadro. Jadi pertama kita cari n-nya dulu. Jadi kalau untuk mengerjakan soal stoikiometri, kalian harus tahu dulu apa yang ditanyakan. Itu tipsnya ya. Jadi harus tahu dulu, langsung saya tulis aja deh biar nggak lupa. Harus tahu dulu apa yang ditanyakan. Setelah kalian sudah tahu apa yang ditanya, kemudian kalian tulis rumus yang ditanyakan. Nah, kalau ada yang tidak diketahui, kalian lihat yang diketahui kan? Oh, ternyata seperti ini ya. Molnya nggak diketahui, kalian lihat. Kalian lihat yang diketahui itu apa. Nah, nanti di situ kalian bisa jabarkan rumus yang ditanyakan. Kalian bisa menjabarkan rumusnya. Jadi kalian sebenarnya sudah punya dasar rumusnya dulu. Rumus apa yang mau kalian pakai. Nah, terus kemudian kalau sudah dapat molnya, tinggal masukkannya ke dalam rumusnya itu. Oke. Nanti kalau sudah dapat mm-nya, kan mencari mr itu kan A ditambah B-nya kalikan N kan. Jadi kalian masukkan ini karena AR-nya sudah diketahui, nanti didapatkan N-nya sama dengan 5. Oke, untuk nomor 13. Nah, nomor 13 itu kan lengkap, ada diketahui volume, suhu, tekanan. Pokoknya kalau sudah ada diketahui tekanan, pasti kalian bakalan pakai rumus ini. Kan kalau dari rumus yang saya berikan, yang ada tekanannya kan hanya ini ya. Dari 4 rumus, dia berarti hubungannya dengan volume. Nah, di sini dijabarkan lagi. Seperti yang saya bilang tadi, apa dulu nih yang ditanyakan? Oh, yang ditanyakan massa. Massa kan rumusnya cuma ada ini. Nah, ini kita jabarkan. N-nya kita dapatkan dari sini. Karena yang diketahui adalah PV per RT. Jadi kita cari N-nya dulu. Setelah itu kita masukkan ke rumus ini. Ya,
Terus ini ada pesan dari saya. Jadi kalau kalian menuliskan angka desimal, biasakan mau itu pelajaran kimia, matematika, fisika, itu pada pilihan ganda biasanya yang disediakan optionnya itu adalah satu angka di depan desimal. Jadi bukan 77,86 kali 10 pangkat negatif 4, tetapi 7,786 kali 10 pangkat negatif 3. Walaupun nilainya sama, tapi biasakan kalian belajar untuk mengkonversinya. Karena kalau misalnya tidak, nanti takutnya kadang ada yang masih bingung tuh, menulisnya malah 7,786 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, seperti itu. Jadi dibiasakan ya, seharusnya kan negatif 3. Itu tidak hanya pelajaran kimia saja kok, pelajaran semuanya, kimia, fisika, matematika. Oke, kemudian untuk nomor 2 di nomor 13, itu kan yang ditanyakan tekanannya. Kalau tekanan, tinggal kalian, itu sudah diketahui, tinggal kalian konversi aja dengan cara membaginya dengan 760. Hati-hati dengan ininya ya. Kalau misalnya dia CMHG, berarti nanti dia dibaginya dengan 76. Oke, kemudian dapat atmosfernya. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 ini jangan terkecoh, kalian tidak usah mengubahnya. Ini sudah reaksinya udah setara. Kalau di sini 2 mol, di sini tinggal perbandingannya. Jadi caranya lihat. Kalau mencari O2-nya, jadi lihat atasnya, berarti artinya lihat punyanya O2, 3/2 kali 2 mol. Jawabannya 3 mol. Oke, kalau yang nomor 4, untuk mencari, kalau misalnya masih massa, baru itu kalian konversi, harus diubah dalam bentuk mol. Ingat, satuan standar kalian itu adalah mol. Jadi kalau kalian mau mengkonversi, itu harus dalam satuan mol. Nah, jadi ini kalau mengubahnya dalam mol, seperti biasa rumusnya ini ya, N sama dengan M/mm. Ini rumus dasarnya ya. Kemudian tinggal kalian konversi biasa, setelah kalian dapatkan molnya, kalian ubah ke massa lagi, karena yang ditanyakan adalah massa O2-nya. Nah, nomor 14, itu juga langsung kalian ubah ke mol, setelah itu kalian konversikan. Jadi awalnya kan yang diketahui kan si Cl2 dulu. Cl2 ini diubah ke mol. Nah, untuk mencari si KClO3 tinggal perbandingan, karena yang dicari KClO3 berarti koefisiennya KClO3 dulu 1 per yang diketahui kan si Cl2, 3 kalikan 0,23 mol. Ternyata didapatkan 0,075 mol. Setelah itu kalian, karena yang ditanyakan massa, jadi tinggal mengubahnya menjadi massa dengan mengalihkannya dengan MR-nya si KClO3. Saya rasa itu sudah cukup jelas. Nomor 15 juga sama. Jadi awalnya yang diketahui itu adalah si Fe2O3, tapi bedanya yang ditanyakan si CO2-nya ini dalam bentuk volume. Nah, kalau misalnya dalam bentuk volume, berarti kan kita lihat dulu dia volumenya ini pada keadaan apa. Oh, ternyata STP. STP kan nilainya sudah pasti 22,4. Ya. Langsung dikalikan setelah kalian dapatkan perbandingannya. Oke, lanjut nomor 16. Nah, mulai dari nomor 16 ke bawah ini sudah stoichiometry C. Jadi nomor 16 ini kalian menggunakan rumus yang persen massa. Tapi itu kan saya bilang fleksibel ya. Kalau misalnya persen massa itu bisa kalian ganti, kalau depannya massa berarti belakangnya juga massa. Jadi kan 800-nya saya ubah dalam satuan gram. Jangan lupa kalau ada kemurnian kalian kalikan dengan kemurnian. Kemurnian itu maksudnya apa sih? Seperti gini. Kemurnian itu anggapannya seperti neto. Kalau kalian punya 1 karung beras, jadi berasnya itu adalah neto, itu adalah kemurniannya. Sedangkan karungnya itu adalah tara, pengotornya. Jadi yang dimaksud neto itu cuma murni MgSO4-nya. Mungkin 20%-nya itu bisa jadi pengotor lain, bisa jadi zat lain, bukan berarti 20%-nya itu adalah air ya. Oke, terus ini langsung tinggal masukkan aja ya, karena S-nya cuma 1. Di sini sengaja saya tuliskan magnesium sulfat. Sulfat atau sulfit ya di soal ya. Ya pokoknya itu tinggal kalian sesuaikan aja ya. Kalau misalnya sulfit dia MgSO3. Ya. Nanti kalian tinggal hitung berapa MR-nya. Nah, kemudian
tinggal kalian masukkan di sini, kemudian tinggal kalian dapatkan massa atom S-nya. Begitu juga untuk mencari Mg dan mencari O, berarti O-nya ada 4. Jangan lupa di sini AR-nya, berarti ini AR-nya si S. Oke, nomor 17 itu hidrat. Kalau hidrat itu kalian perhatikan dari kata-kata massa zat ini. Kalau dibilang massa zat padat yang tersisa, berarti yang ini. Kalau yang tersisa. Tapi kalau massa zat yang hilang, berarti ini, karena H2O-nya akan menguap. Jadi kalau misalnya hilang, berarti 10,8-nya punya H2O. Kalau dibilang 10,8-nya tersisa, berarti punyanya XY. Nah, ini didapatkan dari penjumlahan ini ya. 12,4 tambah 10,8 kan hasilnya 23,2. Jadi 12,4 saya dapatkan dari 23,2 dikurang 10,8. Lalu masing-masing dibagi sama AR. Sebenarnya ini tujuannya apa sih? Untuk mendapatkan perbandingan mol. Seperti saya bilang tadi, koefisien itu bisa juga dianggap sebagai perbandingannya mol. Jadi ini kemudian disederhanakan. Tipsnya untuk menyederhanakan, kalian membaginya dengan Kalian membaginya dengan bilangan yang paling kecil antara 0,2 dengan 0,6, yang paling kecil adalah 0,2. Jadi 1:3. Jadi XY 3H2O untuk rumus molekulnya. Nah, nomor 18 untuk mencari, sebenarnya ini 2 kali tahap ya, rumus empiris dan juga rumus molekul. Karena yang diketahui juga MR-nya, berarti kita bakal mencari rumus molekulnya. Nah, untuk mencari rumus empiris, persen itu dianggap sebagai gram, jadi dibagi dengan AR-nya masing-masing. Nah, kemudian AR ya, terus kemudian disederhanakan dengan cara membaginya dengan bilangan yang lebih kecil. Kan yang lebih kecil 1,5 ini. Jadi dua-duanya dibagi, dapatnya 2:1. Akhirnya kita dapat deh rumus empirisnya adalah X2Y. Lalu kita dapatkan 128 sama dengan ini, kita masukkan di rumus ini loh. Maksudnya RE ini adalah MR-nya RE ini kalian hitung. Ini kan X2, X sudah diketahui, AR-nya di situ 24, Y itu diketahui 16. Jadi tinggal kalian masukkan angkanya. Jangan lupa yang 24 nih kalikan 2 ya. Nanti kalian akan dapatkan N-nya. Oh, ternyata N-nya 2. Kalikan 2 deh. Dapat X4, Y2. Oke, nomor 19 tuh kalian pakai MBS. Mungkin kalian ada yang masih bingung kapan kalian harus pakai MBS, kapan kalian harus perbandingan langsung. Nah, kalau MBS itu ketika reaksinya keduanya sudah diketahui dua-duanya. Tapi atau mungkin salah satu aja yang diketahui dan salah satu produk juga diketahui. Nah, itu pokoknya ada 2 zat lah yang diketahui, entah itu bagian sisanya atau mula-mulanya atau malah bereaksinya. Nah, kalau misalnya ini kan sudah diketahui dua-duanya. Ingat, kalau misalnya mau dimasukkan MBS, diubah ke mol. Karena yang diketahui massa, jadi tinggal pakai rumus ini ya. Nah, setelah itu, kalian dapatkan 7 mol dengan 1 mol. Ingat, pada saat mula-mula, H2O-nya masih belum terbentuk. Lalu, untuk mencari bereaksi, kalian membandingkannya dengan membagi mula-mula dengan koefisien 7/2 dengan 1/2. Ingat, reaksinya harus setara dulu ya. Kalau untuk MBS ini 7/2 dengan 1/1. 7/2 dengan 1/1, yang lebih kecil adalah 1/1, sehingga yang harus dihabiskan 1/1 ini kan punyanya si O2. Jadi ini harus dihabiskan. Berarti O2 ini adalah reaksi pembatasnya. Nah, karena O2 ini reaksi pembatas, jadi patokannya adalah si O2 ini. Nah, untuk mendapatkan, kenapa saya bisa dapatkan di sini 2? Jadi caranya di sini, karena yang dicari adalah H2, bereaksinya H2. Jadi 2 per perbandingannya si O, 1 koefisiennya ya, kalikan 1 mol. Jadi kan didapatkan 2 mol. Begitu juga dengan H2O, karena sebenarnya gini, kalau misalnya koefisiennya sudah sama, kalian nggak perlu hitung, pasti nilainya sama. Nah, tinggal negatif-negatif positif, ini maksudnya bukan berarti nilainya negatif, tapi saya cuma menandakan kalau sebelah kirinya tanda panah, reaktannya itu berkurang, produknya itu bertambah. Nanti hasilnya
mol. Karena yang ditanyakan massa H2O, tinggal massa H2O ini dikonversi dengan cara mengalikannya dengan mR. Dan yang terakhir, nomor 20, karena yang ditanyakan itu adalah volume pada keadaan STP, kalian tuliskan dulu rumusnya. Oh, ternyata yang dibutuhkan mol, tapi yang diketahui adalah massa. Jadi untuk mencari molnya, kita harus cari melalui massanya dulu. Nah, massa per mm. Jadi kita tulis reaksinya dan pastikan reaksinya setara. Sudah disetarakan, tinggal menambahkan 3 FeO di sini ya. Jadi 11,6 gram itu dibagi dengan mR-nya ini, dapatnya 0,05. Nah, untuk mencari mol H2, sebenarnya seperti saya sampaikan sebelumnya, kalau koefisiennya sudah sama, ya udah molnya juga sama. Jadi 0,05 mol ini bisa langsung kalian masukkan di sini, kalian kalikan dengan volume STP, yaitu 22,4. Oke. Saya rasa ini sudah cukup ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan pada WA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.